dikeluarkan rahmat, kasih sayang. Loh, kok bisa gitu? Ya, Nabi Muhammad itu rahmat bukan hanya untuk sesama manusia, bukan hanya untuk sesama Islam, sesama manusia, sesama makhluk, tetapi untuk seluruh alam semesta. Saya tanya, iblis makhluk apa bukan? Orang Cilegon kurang semangat ya. Iblis makhluk apa bukan? Makhluk apa bukan? Nah, yang dikeluarkan itu adalah rahmat Nabi untuk iblis. Apa yang dikeluarkan? Rahmat Nabi untuk iblis. Baru dengar kan? Paham? Kenapa? Agar tidak ada celah bagi iblis untuk bisa menggoda baginda Nabi besar Muhammad. Bukan berarti dibersihkan sebelumnya kotor. Jangankan hati Nabi kejauhan, darah Nabi suci, nanah Nabi suci, kotoran Nabi suci, air kencingnya Nabi suci. Kalau darah, nanah, air kencing, kotoran Nabi aja suci, apalagi hati Nabi Muhammad. Jadi awas, hati-hati kalau ngomong. Banyak sekarang ini ustadz-ustadz, kiai-kiai supermi, instan digodok 5 menit jadi. Makanya menjelaskan sesuai dengan comornya masing-masing. Ayo kita ngaji ya, kita ngaji di sini. Semuanya siap ikuti saya ya. Kita lagi ngaji nih, bukan ceramah, karena saya nggak bawa kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perhatikan, saya jelaskan. Ba'da Allah hadhil ayat bisubhan. Allah memulai ayat tersebut dengan kalimat subhanallah. Kenapa saudara-saudara? Imam Fakhruddin Ar-Razi, Al-Imam Suyuti, Al-Imam Qurtubi, Al-Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Imam Baghawi, Imam Baydawi, ya, beliau-beliau para ahli tafsir mengatakan setiap ayat kalau ada kalimat subhana berarti sesuatu itu, perkara itu, kejadian itu, peristiwa itu adalah sesuatu kejadian, perkara, peristiwa, kejadian yang luar biasa. Jadi kalau ada kalimat, ada subhananya, itu hal yang biasa atau luar biasa? Luar biasa. Yang biasa apa yang luar biasa? Luar biasa. Berarti Isra Mi'raj kejadian biasa apa luar biasa? Luar biasa. Biasa apa luar biasa? Luar biasa. Paham? Paham? Terus maknanya subhana itu apa sih? Ngaji lagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana. Ay al-murad tanzih bimakna tanzihullah min kulli su bimakna bara'ah lillah min kulli naqsin. Itu pengertian tasbih atau subhana. Subhana itu, tasbih itu mensucikan Allah dari segala kekurangan, melepaskan Allah dari segala keburukan. Saudara-saudara, kenapa Allah pakai subhana? Karena Isra Mi'raj kejadian yang gak masuk akal. Bagaimana mungkin perjalanan yang harusnya dilalui selama berbulan-bulan, perjalanan itu dilalui hanya sebagian daripada waktu malam? Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Karena kejadian ini nggak masuk akal, makanya Allah pakai kalimat subhana untuk menanamkan dalam hati kalian keyakinan dan kekuatan bahwasanya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Paham? Paham? Selanjutnya, subhanalladzi asra artinya apa? Kalau ada yang mempermainkan berarti ada yang dipermainkan. Di sini saya tanya, jawabnya keras. Yang memperjalankan siapa?
Siapa? Siapa? Berarti yang diperjalankan siapa? Nabi Muhammad. Siapa? Nabi Muhammad. Siapa? Nabi Muhammad. Rasulullah. Berarti Isra Mi'raj bukan kemauan Rasulullah, bukan keinginan Rasulullah, tapi keinginan Allah. Kenapa? Karena Allah yang memperjalankan, bukan Nabi Muhammad yang pengen jalan sendiri. Paham? Paham nggak? Terus kenapa sih, Beb? Karena dua. Yang pertama, karena Allah rindu ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad. Yang kedua, karena pada tahun tersebut adalah Amul Hazn, tahun kesedihan bagi Nabi. Karena pada tahun yang sama, paman yang beliau cintai, Kaafiluhu yang menjaga beliau, yang mencintai beliau melebihi kecintaannya kepada anak-anaknya, melindungi beliau, wafat di tahun tersebut. Istri yang mengorbankan nyawanya, jiwanya, hartanya, semuanya habis untuk perjuangan Islam. Dua tokoh ini wafat di tahun yang sama, makanya tahun tersebut dinamakan tahun kesedihan. Nah, Allah yang melihat kekasihnya bersedih, Allah hibur Nabi Muhammad dengan perjalanan Isra wal Mi'raj. Jadi sebabnya apa? Sebabnya ada dua. Yang pertama, Allah rindu ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad. Yang kedua, karena pada tahun tersebut tahun kesedihan. Paham? Lanjut, dengan alat, melihat dengan alat, mendengar dengan alat, berbicara dengan alat, menyentuh dengan alat, berjalan dengan alat, menyentuh, merasa dengan alat. Saya tanya, apakah bisa kalau ruh tanpa jasad melihat dengan alat mata? Bisa atau tidak? Sebaliknya, jasad nggak ada ruh, bisa nggak melihat dengan alat mata? Tidak. Berarti yang bisa adalah hamba yang utuh. Yang utuh maksudnya apa? Dengan jasad dan juga ruh. Berarti Nabi Muhammad Isra Mi'raj bil jasad war ruh, dengan jasad dan juga ruh. Paham? Sebab ada sebagian ulama berpendapat Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj fil manam, cuma ruhnya saja. Itu berpendapat melalui hadis riwayat Sayyidatuna Aisyah. Tetapi pendapat yang paling muktamad, pendapat yang paling kuat adalah Nabi Muhammad berjumpa langsung dengan Allah tanpa setitik pun penghalang, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Untuk menerima satu perintah yang mulia, satu perintah yang agung, satu perintah yang dimana ketika Allah memerintahkan perintah-perintah yang lain cukup melalui Quran. Saya tanya, Allah perintahkan puasa cukup melalui Quran, perintahkan haji cukup melalui Quran, perintahkan zakat cukup melalui Quran, perintahkan sedekah cukup melalui Quran. Tapi ketika Allah perintahkan sholat tidak cukup lewat Quran, Allah undang langsung Nabi Muhammad bertatap langsung dengan Nabi untuk menerima perintah tersebut, karena begitu mulia, begitu penting dan begitu utamanya sholat. Paham?